Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Nanda Solih dan Solihah, serta ayah dan bunda yang insya Allah selalu bahagia membersamai anak-anak kita belajar di rumah. Kita berdoa semoga pandemi ini segera berakhir ya, supaya kita belajar kembali di sekolah sebagaimana biasanya. Amin amin ya robbal alamin. Hari ini kita belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Untuk pertemuan pertama kita akan mulai dari pembelajaran 1 tentang indahnya saling menghormati. Sebelum kita mulai, kita buka dulu dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nanda Solih dan Solihah, sebelum kita lanjutkan, terlebih dahulu Ustazah akan jelaskan ruang lingkup dan tujuan pembelajaran kita hari ini. Ruang lingkup materi kita untuk pembelajaran pertama yaitu 1. Pengenalan Quran Surat Al-Kafirun. 2. Membaca Quran Surat Al-Kafirun. 3. Menulis Quran Surat Al-Kafirun. Berikutnya menghafal Quran Surat Al-Kafirun dan mengetahui isi kandungan dari Quran Surat Al-Kafirun. Sementara untuk tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah anak-anak dapat mengetahui sekilas tentang Quran Surat Al-Kafirun. Yang kedua, anak-anak dapat mengetahui cara membaca Quran Surat Al-Kafirun dengan tartil. Ketiga, anak-anak dapat mengetahui cara menulis Quran Surat Al-Kafirun dengan benar. Terakhir, anak-anak dapat menghafal Quran Surat Al-Kafirun dengan lancar. Baik, Nanda Soleh dan Solihah, kita lanjutkan ke materi yang pertama yaitu sekilas tentang Quran Surat Al-Kafirun. Surat Al-Kafirun adalah surat ke-109. Jumlah ayat dalam surat Al-Kafirun ada 6. Surat Al-Kafirun mengisyaratkan tentang pupusnya harapan orang-orang kafir Quraisy Mekah. Pada zaman Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad tidak mau mengikuti tata cara beribadah orang-orang kafir Quraisy. Mereka dipersilahkan beribadah menurut ajaran agama sendiri. Surat Al-Kafirun tergolong surat Al-Makiyah karena diturunkan di kota Makkah sesudah surat Al-Ma'un. Dinamai Al-Kafirun artinya orang-orang kafir. Diambil dari perkataan Al-Kafirun yang terdapat pada ayat pertama dalam Quran surat Al-Kafirun. Nanda Solih dan Solihah, sebagaimana kita ketahui bahwa asbabun nuzul atau sebab-sebab diturunkannya Quran Surat Al-Kafirun yaitu pada zaman kafir Quraisy dulu mereka melakukan berbagai cara untuk menghentikan dakwah Islam, mulai dari menghina, menyiksa, dan menghabisi nyawa sebagian kaum muslimin. Semua itu sama sekali tidak memalingkan keimanan umat Islam. Justru semakin hari pengikut Nabi bertambah. Bahkan 2 orang terkemuka Quraisy, Hamzah dan Umar, telah memeluk agama Islam. Ibarat mencincang air, apa yang mereka lakukan itu sia-sia. Kali ini kaum kafir Quraisy mencari jalan lain dengan cara menawarkan beberapa hal kepada Nabi dan berharap beliau mau mengikuti permintaan mereka, menghentikan dakwah Islam. Suatu ketika para tokoh Quraisy berkumpul di Ka'bah. Di antaranya ada Utbah, Syaibah, Abu Sufyan, An-Nazar, Abu Jahal, Zam'ah, dan lain sebagainya. Mereka bermaksud untuk berunding dengan Rasulullah perihal agama baru yang beliau bawa. Salah satu di antara mereka menyuruh untuk memanggil Nabi. Mendapat undangan tersebut, Rasulullah bergegas menemui mereka. Beliau mengira bahwa bangsa Quraisy telah menerima risalah Islam. Sampai di sana, Rasulullah langsung duduk, bergabung dengan mereka. Lalu salah satu dari mereka mulai berbicara. "Hai Muhammad, selama ini belum pernah ada bangsa Arab yang selancang dirimu. Kamu telah menghina nenek moyang, mencela agama, melecehkan Tuhan-Tuhan, membuyarkan angan-angan, dan memecah belah persatuan. Tidak ada hal yang paling berbahaya kecuali yang kamu bawa itu. Jika kamu melakukan karena harta, kami akan mengumpulkan seluruh kekayaan kami, agar kamu jadi orang paling kaya. Jika kamu melakukannya karena mencari kehormatan, akan kami angkat kamu sebagai pemimpin.
atau jika kamu melakukannya demi kekuasaan, akan kami angkat kamu menjadi raja. Dan jika apa yang kamu alami adalah sebab jin yang tidak bisa kamu usir, kami akan mencarikan tabib untukmu dan membiayai pengobatan sampai kamu sembuh. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Apa yang kalian katakan? Aku tidak mencari kekayaan, kehormatan, maupun kekuasaan. Allah mengutusku sebagai Rasul, memberikanku kitab untuk menyampaikan kabar gembira pada kalian. Maka aku menyampaikannya dan memberi nasihat pada kalian. Jika kalian menerima, kalian beruntung dunia akhirat. Dan jika kalian menolaknya, aku akan bersabar sampai Allah menetapkan persoalan di antara kita. Mendengar jawaban Rasulullah, para tokoh Quraisy itu pun mendesak beliau dengan berbagai permintaan tidak logis untuk membuktikan kebenarannya. Salah satunya Rasulullah diminta untuk menggeser gunung dan meluaskan negeri mereka. Kemudian mengalirkan air yang berlimpah seperti di negeri Sam. Menghidupkan Qusay bin Kilab, nenek moyang mereka, untuk menanyakan perihal agama baru yang dibawanya. Bahkan salah satu di antara mereka ada yang meminta Nabi supaya membuatkan tangga ke langit, menaiki tangga itu dan melihat beliau bersama para malaikat yang membenarkannya di langit. Astagfirullahalazim. Itu permintaan para kafir Quraisy pada zaman itu, anak-anak solehah. Kemudian pada suatu hari ketika Rasulullah sedang bertawaf di Ka'bah, tiba-tiba 4 orang terkemuka Quraisy menghentikan beliau. Mereka adalah Aswad bin Muttalib, Walid bin Mughirah, Umayyah bin Khalaf, dan As bin Wa'il. Keempatnya berbicara saling bergantian kepada Nabi. Hai Muhammad, kami akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu juga menyembah apa yang kami sembah. Dengan begitu kita bisa bekerja sama dalam hal ini. Jika apa yang kamu sembah lebih baik dari sesembahan kami, maka kami akan mengambil kebaikan itu. Begitu juga dengan dirimu. Jika apa yang kami sembah lebih baik dari sembahanmu, maka kamu juga harus mengambil bagian darinya. Pada dasarnya, kaum kafir Quraisy tidak menyatakan secara jelas tentang kebatilan agama Nabi. Mereka hanya ragu dan masih terpaut erat dengan agama nenek moyang mereka. Karenanya, mereka mengira bahwa dengan mengatakan hal demikian, mereka telah melakukan kebenaran. Akan tetapi, dugaan mereka meleset ketika mereka selesai mengungkapkan keinginannya pada Nabi. Allah menurunkan surat Al-Kafirun ayat 1-6. Kita akan baca Quran surat Al-Kafirun ayat 1-6 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Yang artinya, katakanlah hai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Ya, itu adalah asbabun nuzul dari Quran surat Al-Kafirun. Baik, Nanda Solih dan Solihah, kita lanjutkan ya. Baik, untuk tugasnya, tugas PAIBP
yaitu membaca Quran Surat Al-Kafirun dengan tartil, kemudian mengirimkan audionya ke guru kelas masing-masing. Itu ya. Baik, itu saja dari Ustazah. Terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.